Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu hususon limusannif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji nafa'anallahu ta'ala bihima amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi tafaqah fa innal fikha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamasaku man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlim minar rasyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Halaman 19. Wa min ta'zimil ilmi wa min ta'zimil ilmi dan itu termasuk mengagungkan ilmu. Ta'zimus syurakai bermula memuliakan teman-teman. Waman dan orang
Ya ta'allamu yang belajar siapa man minhu darinya. Maksudnya ustadz. Termasuk mengagungkan ilmu juga adalah mengagungkan kawan-kawan belajar maksudnya, dan memuliakan orang yang kita belajar kepadanya. Maksudnya adalah guru atau ustadz. Wa tamalluku, dan bermula mencari muka. Nyari muka. Cari muka dengan cara mengakrabkan diri. Menyanjung-nyanjung, memuji-muji, sok akrab, sok dekat. Itu mazmumun, tercela. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Fa innahu, maka sesungguhnya talibul ilmi itu yang bagi seyogyanya atau sebaiknya ayatamallaqo, hendaknya mencari muka atau mengakrabkan diri li ustazihi, kepada ustadznya, wa syurakaihi, dan kepada teman-temannya. Tapi dalam artian mencari muka di sini cari muka yang baik, mengakrabkan diri, menyanjung, ramah. Karena at-tamalluk di sini di dalam syarahnya ini adalah tawaddud wa talattuf, melemahkan diri, melembutkan diri, sopan, sehingga membuat hati ustadz, hati guru ini menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi tersanjung. Nah, kalau untuk selain menuntut ilmu, sifat ini buruk, sifat ini tidak boleh. Tetapi khusus di dalam menuntut ilmu justru boleh. Nah, untuk apa? Liyastafida, agar mendapatkan faedah siapa talibil ilmi minhum, dari mereka, dari ustadz dan syuraka, dari ustadz, dari guru dan kawan-kawan. Dengan cara selalu mengakrabkan diri itulah, dengan cara selalu beramah tamah dengan guru dan kawan-kawan itulah, maka engkau akan mendapatkan faidah, akan mendapatkan manfaat darinya. Karena kadang-kadang ilmu itu tidak diturunkan di ruang kelas. Kadang-kadang ilmu itu tidak diturunkan guru pada saat pembelajaran formal, tetapi kadang-kadang secara tidak sengaja diturunkan atau terturunkan pada saat ngobrol santai. Nah, disitulah letak keuntungannya santri-santri yang senang mendekati, mengakrabkan diri kepada guru-gurunya. Tahu-tahu dapat, ustadznya cerita tentang ini, tentang itu, dapat ilmu secara tidak sengaja. Wayam bagi, maka sebaiknya, li talibil ilmi, bagi sang penuntut ilmu, apa ayastami'a, hendaknya mendengarkan, al ilma, akan ilmu, wal hikmata, dan hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah di sini? Di dalam syarahnya disebutkan, diuraikan, hiyal Qur'anu wal ilmu wal fikhu
Dan sebagian mengatakannya annaha tafsiru fil Quran. Yang dimaksud dengan mendengarkan hikmah di sini adalah mendengarkan Quran, mendengarkan ilmu, mendengarkan fikih, atau mendengarkan tafsir Quran. Bagaimana cara thalibul ilmi, seorang pencari ilmu mendengarkan ilmu dan hikmah itu? Bita'zimi, dengan cara mengagungkan, wal hormati, dan dengan cara memuliakan. Dengan hormat, dengan memuliakan. Wa in sami'a, dan jika mendengar siapa thalibul ilmi mas'alatan, akan masalah, wahidatan, yang satu, wa kalimatan, dan kalimat, wahidatan, yang satu, alfa marrotin, sebanyak 1000 kali. Ustadznya itu, gurunya itu menjelaskan yang itulah. Cuman yang pelajaran yang itu saja yang disampaikan, uraian itu saja, bahkan kalimat yang itu saja yang disampaikan sampai 1000 kali Ustadz menerangkannya itu. Kila, maka dikatakan, man, bermula orang, lam yakun, yang tidak ada, apa ta'zimuhu, ta'zimnya man, ba'da alfi marrotin, setelah 1000 kali, kata'zimuhu, seperti ta'zimnya, seperti memuliakannya, fi awali marrotin, pada saat mendengar pertama kalinya, falaisa bi ahlil ilmi, maka dia bukan ahli ilmu. Kita ini seringkali mendengarkan satu uraian itu pada saat mendengar pertama kali kita muliakan. Pada saat mendengar pertama kali kita takjub, kita mengagungkan, kita menghormati. Tetapi ketika sudah mendengar untuk yang kedua kalinya sampai seterusnya, kita sudah mencemooh. Kita sudah mulai meremehkan. Seolah-olah kita sudah tahu, yang kemarin lagi. Budak atik kepacaan lagi, lain ustadz ini ngomong ini terus tiap pertemuan. Atik lagi kepacaan lain ustadz. Nah, sudah meremehkan. Maka dia bukanlah ahli ilmu. Seharusnya bagaimana dia takzim, bagaimana dia memuliakan, bagaimana dia hormat ketika mendengar sesuatu yang sama pada saat pertama kali mendengar, maka kalau disampaikan lagi pada kali yang kedua, bahkan sampai pada kali yang ke-1000 yang sama, dia tetaplah mengagungkannya dengan cara yang sama. Jangan berubah. Yang kemarin lagi. Masih lemah pelajarannya. Kadang-kadang gurunya yang kamu ngomong kamu itu, dia lagi. Bahaya ini. Laisa min ahlil ilmi, dia bukanlah ahli ilmu. Wa yambaghi, maka sebaiknya, li thalibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, itu Allah yakhtaro, hendaknya tidak memilih siapa thalibil ilmi nau'a ilmin, akan cabang ilmu, binafsihi, dengan sendirinya. Sebaiknya seorang penuntut ilmu itu jangan milih sendiri ilmu apa yang akan dia pelajari. Bal, akan tetapi, yufawwidu, mempasrahkan, menyerahkan siapa thalibil ilmi amrohu, akan urusannya, ilal ustazi, kepada ustaz, kepada guru.
Jangan kita yang milih cabang ilmu, jangan kita yang milih-milih ilmu mana yang mau dipelajari, tetapi pasrahkan kepada guru, pasrahkan kepada ustadz, ilmu apa yang akan dia berikan kepada kita. Fa innal ustaza, karena sesungguhnya guru itu qad hasola, sungguh telah berhasil, lahu baginya guru, apa at-tajarubu, mencoba. Kenapa kita harus mempasrahkan, menyerahkan ilmu apa yang akan kita ajarkan kepada guru? Karena guru itu telah berhasil di dalam percobaannya. Artinya guru itu jauh lebih berpengalaman daripada kita. Fi zalika, di dalam yang demikian itu, di dalam memilih, di dalam mempelajari ilmu, guru itu jauh lebih berpengalaman dari kita, makanya kita harus mempasrahkan, menyerahkan diri kepadanya. Wa aropa, dan mengetahui siapa ustadz, ma akan barang, yang bagi yang sebaiknya, likulli ahadin, bagi setiap orang. Ustadz itu jauh lebih tahu tentang setiap orang yang menjadi murid-muridnya. Wama, dan barang, yaliku, yang pantas, yang pas, bitobi'atihi, dengan karakter kulli ahadin, dengan karakter setiap orang, dengan karakter setiap murid. Guru itu sudah tahu, oh ini kemampuannya agak tinggi, kalau dikasih pelajaran agak cepat nangkapnya, maka dikasih ini oleh gurunya. Maka dengan metode yang begini, oh yang ini agak sedang nih, maka kasih yang ini saja. Kalau dikasih yang seperti tadi dia tidak mampu. Caranya begini, oh yang ini memang agak lambat, habis tinta spidol, jelaskan nggak paham-paham. Kalau dijelaskan model yang begini, maka harus dikasihkan ini saja sesuai dengan memorinya. Oh yang ini memorinya cuma 1/4 giga, ya jangan dikasih materi banyak-banyak, stres dia. Oh yang ini 260 giga otaknya, memorinya ini, maka harus dikasih yang banyak-banyak. Nah, ustadz guru itu lebih tahu kemampuan murid-muridnya itu bagaimana, maka pasrahkanlah kepada guru bagaimana guru mau mengajari kita. Jangan kita ngajari guru. Wakana, dan telah ada siapa asyaikhu syekh, al imamu imam, al ajallu yang agung, al ustazu ustad, syaikhul islami syaikhul islam, burhanul haqqi waddin, namanya burhanul haqqi waddin. Rahimah, mudah-mudahan merahmati, hu akan imam burhanul haqqi waddin, siapa Allahu Allah Ta'ala maha tinggi siapa Allah. Yakulu, berkata siapa imam, kana telah ada siapa talibil ilmi, penuntut ilmu, fi zamanil awali, pada zaman awal, penuntut ilmu yang dulu, yufawiduna, mempasrahkan, menyerahkan siapa mereka semuanya, umurahum, akan urusan-urusan mereka, fita'allumi, di dalam pelajaran, di dalam belajar, ila ustazihim, kepada guru-guru mereka, wakanu, dan ada siapa mereka, siapa talibil ilmi fi zamanil awal, itu yasiluna, sampai siapa mereka,
ila maksudihim, kepada cita-cita mereka, wa muradihim, dan tujuan mereka. Kata Imam siapa tadi? Imam Burhan Al-Haqqu wad-Din, orang-orang para penuntut ilmu di zaman dulu, dia memasrahkan pelajarannya kepada guru. Makanya mereka berhasil. Mereka sukses mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan mereka. Sukses mereka. Wal ana, dan sekarang. Nah, maksudnya adalah pencari ilmu zaman sekarang nih. Yakhtaruna, memilih. Siapa talibil ilmil an? Talibil ilmi fi zamanil an, maksudnya para penuntut ilmu zaman sekarang ini, mereka itu mencari ilmu, mencari nau'al ilm, mencari cabang ilmu bi anfusihim, dengan sendirinya, dia sendiri, sok-sokan, milih jurusan sendiri. Dia sangka prasmanan ilmu ini, milih-milih. Bi anfusihim, dengan dirinya sendiri, dengan diri mereka sendiri. La yahsulu, mereka tidak sampai. La yahsulu, tidak sampai apa maksuduhum, cita-cita mereka. Tuh, gara-gara pilih sendiri, padahal tidak ngerti. Tidak ngerti, milih-milih, maka biasanya salah pilih. Tuh. La yahsulu, maka tidak berhasil. Apa maksuduhum, cita-cita mereka, fil ilmi, di dalam ilmu, wal fikhi, dan di dalam fikih. Makanya akhlak, adab mencari ilmu kepada guru itu dengan cara mempasrahkan kepada guru, menyerahkan kepada guru cabang ilmu apa yang akan dia berikan kepada kita, dan dengan metode yang bagaimana terserah guru. Jangan banyak protes, jangan ngarah-ngarahkan guru, itu maksudnya. Dan poin yang selanjutnya tadi di awal, akrabkanlah dirimu kepada guru, senangkanlah selalu hati guru, maka insya Allah engkau akan mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat dari kedekatan terhadap guru. Makanya Abah dulu sering mijiti ustadz-ustadz itu, ustadznya sambil bercerita. Padahal ilmu itu tidak disampaikan oleh beliau di dalam kelas. Justru pada saat ceritakan itu, cerita pengalaman. Cerita pengalaman itu kan jarang tampil di ruang kelas. Cerita pengalaman, cerita bagaimana dia mondok, cerita bagaimana dia belajar. Nah, pada saat santai-santai seperti itulah ilmu dengan tidak sengaja kita dapatkan. Jangan menjauh dari guru. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.